Yang pasti saya kaget dengar berita seperti apa yang ramai diberitakan ya. Kenapa? Karena memang terakhir-terakhir ini beberapa tahun terakhir dan beberapa bulan terakhir ini eh, kawan saya, sahabat saya Gahtan itu betul-betul sudah agamis. Kenapa? Ka- Iya sudah dari berapa tahun lalu gitu ya. Artinya setiap kita ngobrol yang kita obrolin tuh ya tentang masa lalu kecil, bercanda-bercandaan, habis itu kita ngobrol soal agama. Ya, kadang kita lagi asik video call ngobrol tiba-tiba azan, nan, udah kita sholat dulu, oke sholat dulu. Kadang juga subuh dia iseng gitu kan, kalau nggak video call, kalau nggak WA, bangun lo subuh gitu. Artinya betul-betul saya kagetnya minta ampun ketika mendengar ada pemberitaan ini. Kenapa? Saya melihat belakangan ini Gahtan sudah berbeda lah, sudah berbeda. Kalau dulu kan saya sama dia dulu kecil sama-sama Badung lah, Badungnya anak-anak gitu kan. Makanya saya mendengar berita ini sungguh betul-betul kaget. Bang, ini dia selalu membawa senpi katanya. Tanggapan abang? Kata siapa? Kemarin korbannya kata sudah mengenal 10 tahun dan dia memang kata selalu membawa senpi. Saya nggak pernah lihat tuh. Kalau mau ngomong mengenal 10 tahun, saya temannya dari SD, kelas 2, dan sampai kemarin saya masih jalan bareng sama dia. Nggak ada, saya nggak pernah lihat. Nih saya ngomong apa adanya ya, demi Allah demi Tuhan nih, saya bersaksi, saya nggak pernah lihat dia bicara ke saya, gue punya senjata nan, atau dia pamerin senjata, nggak pernah lihat saya. Tapi dia menembak temannya di tempat umum gitu kan. Tanggapan apa gimana? Memang ada korban, maksudnya ada korban luka atau korban jiwa? Enggak korban jiwa sih, tapi ada korban. Ada ya ada Korban luka? Enggak luka sih, dia sama sekali enggak luka. penembakan gitu. Enggak, bukan penembakan. Itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu dan saya nggak pernah tahu urusan terkait dengan masalah senjata. Tapi menyayangkan juga datang mengeluarkan tembakan. Yang pasti saya masih belum percaya karena saya belum ketemu Gatan atau belum melihat fakta-fakta hukumnya, karena saya juga orang hukum kan, itu satu. Kedua, yang membuat saya bertanya-tanya apa sih kira-kira yang menyebabkan persoalan masalahnya itu apa, sampai kalaupun itu benar apa yang dituduhkan disangkakan kepada Gatan. Apa sih? Karena melihat orangnya sekarang udah beda banget kok. Dulu memang dia karena setia kawan kadang suka kalau bela temen tuh nggak ngomong. Saya berantem sama siapa, tiba-tiba Nan, temen lu udah yang berantem sama lo tuh udah gue pukul gitu. Zamannya kita kecil dulu. Tapi karakter kan kemarin tadi sempat abang bilang kemarin dia agak Agamais sekali, betul. sebelum berhijrah itu orang karakternya gimana sih bang, apa emang karakternya? Karakternya anak gimana ya, anak gaul Jakarta lah gitu loh, anak gaul Jakarta ya, suka jalan ke kafe. Nah makanya kemarin waktu dia ulang tahun, saya mau buat surprise party di salah satu kafe terkenal di Bilangan Senayan, dia nggak dateng. Gue bilang, Tan lo kemana, gue udah tungguin nih sama temen-temen nih di kafe, kita makan-makan. Saya bilang denger live musik. Nggak, udah nggak gitu-gitu katanya. Mendingan gue pulang biar gue bisa sholat tahajud gitu loh. Makanya saya kaget bener gitu loh, kok kayak gini sih gitu loh, masa iya gitu. Tapi dari beberapa kasus yang waktu lalu itu kan, emang ada orangnya bang sedikit temperamen ya. Korban sih Dia kalau dibilang temperamen enggak, tapi jangan diganggu. Itu setahu saya ya saya juga kan begitu orangnya. Saya orangnya nggak seneng ngejago, nggak seneng ngejago, tapi kalau diganggu pasti jadi gitu. Setahu saya begitu. Makanya ini apa sih yang menyebabkan sehingga dia bisa marah begitu? Apa? katanya sih kerjaan bang. Ada sangkut pautnya dengan kerjaan yang bertaraf besar. Katanya jangan agak sedikit tidak suka kebetulan sama korbannya. Oh, saya nggak tahu. Jadi makanya di istilahnya ada cekcok lah sedikit. Terakhir sama saya juga kita berbisnis mencoba menjual properti sama-sama ya, artinya bagian lo berapa, udah lu atur aja Nan, nggak bisa dong Tan, kita ngomong di depan biar enak. Artinya ini anak fair kok gitu loh, nggak jujur jauh dari kata yang rakus atau tamak gitu, jauh. Anaknya terakhir ini ya, saya mengenal sosok Gatan yang belakangan ini, itu betul-betul mungkin karena ilmu agamanya juga sudah
sudah masuk gitu ya. Jadi juga perilakunya juga sebenarnya sudah baik gitu loh. Kerjanya Mas Gaten apa sih? Ya, Kerjanya Mas Gaten dia kalau nggak salah di perusahaan papanya ya, bergerak di bidang tenaga kerja. Tapi juga kadang saya suka ajak, Tan, ini ada klien gue nih, punya bangunan, punya gedung di di kawasan Sudirman terakhir tuh. Mau dijual nih. Berapa, Nan? Ya, apresialnya sih 100 M saya bilang. Tapi terserah lah, lo mau jualin berapa, nawar berapa. Itu sama-sama kita gitu loh. Artinya ya bukan apa ya, bukan perilaku-perilaku yang kalau kayak yang seperti yang sekarang saya kaget juga gitu loh. Berarti setelah ini Abang mau pas double dengan kenapa mau ketemu Gaten dulu? Insya Allah saya, Kan dengarnya rilis Bang besok. ya insya Allah saya coba atur jadwal besok saya mau ke Polres Jakarta Timur. Bang, setelah pisah dari Fit and Fair sama Dina Lorenza, Mas Gaten sudah pernah menikah lagi belum? Yang Mas pasangan. yang Bang Sunan tahu. Itu no comment karena itu privacy ya. Kalau dibilang tahu ya saya tahu lah orang sahabatnya gitu kan, tapi itu kan privacy, ya cukup jadi privasinya lah. Berarti statusnya sekarang sorry duda atau berkeluarga ya? No comment. No comment. Tapi berarti Bang Sunan cukup mengenal keluarga. Iya banget lah. Adiknya gitu-gitu. Banget lah, orang dari kecil sama-sama kita. Saya itu bukan cuma nama Gaten, sama kakaknya, sama adik-adiknya yang paling kecil juga. Lah saya dulu sering nginep di rumah dia gitu loh. Artinya dia juga suka nginep di tempat saya. Memang dekat kita baik. Kayak keluarga lah, saudara. Kalau Gaten bilang saudare, lu saudare gue. Saudare, cintaku di mana lu gitu loh kalau manggil saya. Bang, oke, kalau kita clear tentang privasinya Gaten. Kalau kita bicara hukum nih Bang, kalau mengeluarkan senjata api di tempat umum itu secara hukum pasal bisa kena pasal deh. Ya, yang pasti kan gini, seseorang sipil, ya non organik TNI Polri itu diatur dalam undang-undang dapat ya diberikan atau memiliki senjata api bela diri dengan izin khusus. Tentunya itu juga melewati tahapan-tahapan ya, psikologinya iya, dari pihak screening kepolisiannya iya, artinya melalui tahapan yang tidak mudah gitu loh. Dan setelah memiliki senjata api itu pun juga kan harus mengikuti taat aturannya, ada bukunya ya, kapan boleh digunakan atau kapan tidak boleh istilahnya digunakan itu harus dalam keadaan posisi terancam. Kayak saya nih, saya sendiri didatangin, artinya didatangi orang yang saya tidak mampu melawan dengan tangan kosong, atau lawan saya menggunakan senjata tajam atau senjata api juga. Nah, saya boleh menggunakan senjata saya urgent dalam keadaan bahasa hukum keadaan memaksa saya untuk membela diri. Kalau saya nggak bela diri, nyawa saya bisa terancam. Nah, itu pun juga ada SOP-nya. Saya nggak boleh tuh, saya cabut senjata lalu saya kejar orangnya, itu nggak boleh. Nomor satu pasti saya kasih peringatan, jangan serang saya ya, saya punya senjata loh. Kalau dia masih maju, boleh kita tongolin. Saya serius loh, saya punya senjata nih. Jangan nyerang saya. Masih maju, boleh kita cabut. Cabut pun itu posisi nggak boleh nodong. Ya, aturannya adalah posisinya tetap low ready. Low ready itu artinya bersiaga gitu. Begini posisi. Kalau mereka maju, kita mundur. Bukan karena mentang-mentang kita punya senjata terus kita maju. Nggak boleh, aturannya nggak boleh seperti itu. Jadi, ya ada SOP-nya aturannya. Setelah low ready, kita mundur. Tetap masih maju menyerang dan membahayakan nyawa kita ataupun nyawa orang di sekitar kita, apa boleh buat? Kita melakukan penembakan itu gitu. Untuk melumpuhkan ya, bukan untuk mematikan. Karena di kami pun di Periksa sendiri itu juga ada aturannya. Jadi bukan nembak kepala atau dada yang diajarkan kepada kami, yaitu tembak untuk melumpuhkan tangan dan kaki. Itu. Oke, cukup. Makasih ya. Ya, yang pasti saya tidak suka dengan adanya kejahatan maling atau kekerasan rampok dan lain sebagainya. Namun demikian ketika masyarakat bisa mendapatkan pelakunya atau tersangkanya, ini saya menghimbau nih sebagai orang hukum dan sebagai manusia yang beradab. Jangan pernah kalian melakukan upaya-upaya ya
kekerasan terhadap si tersangka atau pelaku, yaitu memukuli, ya bahkan ada sampai yang tragis membakar. Nggak boleh seperti itu. Karena kita negara-negara hukum dan kalian akan kena hukum. Kalian nggak bisa bilang tuh, oh saya gebukin karena dia maling, nggak bisa. Dia tentu akan dihukum di proses hukum dengan perbuatannya dia maling. Kalian pun yang melakukan kekerasan, pemukulan, ya atau apapun judulnya itu akan diproses dengan pasal yang berbeda. Gitu. Ya, jadi saya himbau kepada masyarakat jangan melakukan mengadili, ya atau persekusi istilahnya pada orang tersangka ataupun siapapun itu. Apalagi korbannya sudah nangis-nangis minta maaf ya Pak. Ya, apalagi sudah minta maaf, mau dia pura-pura apa, serahkan aja ke polisi, biar proses hukum yang jalan. Saya mengingatkan karena jangan sampai kalian terpancing emosi, kalian melakukan kekerasan, tindakan menganiaya, bahkan kalau dia sampai meninggal dunia, yang rugi kalian. Kalian akan kena dan akan masuk penjara. Kalau nggak percaya omongan saya, silahkan lihat beritanya. Ya, makasih.